Dipukuli ketika sholat, ini kisah haru mualaf Risa Kristabella pertahankan hidayah. Sepenggal kisah nyata ukhuwah Risa Kristabella, mualaf mantan guru sekolah minggu, dan Ibu Zainuna, fakir miskin pedagang kaki lima. Setelah dihajar, dipukuli ketika sholat, disekap dan dikurung di Medan, karena diancam dibunuh oleh ayah kandungnya. Lebih baik kamu mati daripada kamu masuk Islam. Saudari kita Risa, mualaf, berhasil melarikan diri naik bus dari Medan menuju Jakarta. Perjalanan 3 hari 3 malam, sampai di Jakarta jam 0.30 waktu Indonesia Barat, turun di Masjid Atin Taman Mini. Saat itu kondisi Risa lapar, bingung, ketakutan dan tidak punya siapa-siapa. Alhamdulillah Risa dipertemukan Allah dengan Ibu Zainuna di Masjid Atin ini. Ibu Zainuna adalah pedagang kaki lima, jualannya hanya pop mie, aqua dan kopi seduh di Masjid Atin setiap ba'da isya sampai ba'da subuh yang tidak pernah khawatir mengenai rezekinya, tanpa ragu memberi uang, makanan dan minuman selama Risa tidur di Masjid Atin. Sambil menangis, Risa bersyukur ada yang menemani dan memberinya makan minum. Ibu Zainuna seorang fakir yang tidak mau menjadi kafir, lebih percaya kepada Allah daripada apa yang ada di tangannya. Tidak khawatir habis harta bendanya untuk membantu sesama, karena rezekinya sudah diatur oleh Allah. Berapa keuntungan menjual aqua dan pop mie? Berapa aqua dan pop mie yang harus beliau jual untuk menutupi modal belanjanya yang telah digratiskan untuk orang lain? Beliau memberi bantuan bukan hanya kepada Risa, tetapi semua yang tidak punya uang untuk makan dan minum maka digratiskan oleh beliau. Masya Allah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi diri kita sendiri? Sudahkah kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudahkah kita mencintai saudara-saudari kita seiman seperti diri kita sendiri? Sungguh besar kebencian di sisi Allah jika kita mengatakan apa yang tidak kita lakukan. Apakah kita memberi kalau ada sisa kembalian? Beramal solih karena mengharapkan pujian? Ibu Zainuna memberi dalam kekurangannya, membaca Al-Quran di sela-sela waktu berdagangnya. Banyak teman-temannya yang kafir mencoba mengajak Bu Zainuna murtad untuk mendapat kemudahan dunia, tetapi ditolaknya karena cintanya kepada dinul Islam. Fakir tidak akan bisa membuat seorang muslim sejati kafir. Saya jadi teringat hadis, aku menjenguk ke surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang fakir, miskin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesengsaraan yang paling sengsara ialah miskin di dunia dan disiksa di akhirat. Hadis riwayat At-Tabrani. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surah Ar-Rahman ayat 4. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Kesusahan dan penderitaan yang dialami manusia dalam kehidupan dunia sangat kecil, bahkan tidak ada artinya, jika dibandingkan dengan dahsyatnya kesusahan pada hari kiamat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu, barang siapa yang diringankan baginya kesulitan di hari kiamat, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Sungguh penghuni surga itu miskin dari keterikatan duniawi.
Mari kita buktikan kata-kata kita dalam perbuatan dan pengorbanan nyata. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Islam adalah rahmatan lil alamin. Saat ini Risa bersama kami, dan insya Allah kami siap berkorban harta, jiwa dan raga melawan kejahatan dan kezaliman terhadap siapapun yang menghalangi saudara-saudari kami, meninggalkan tagut untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam.